Gimana Pak? Ini biar tahu semuanya. Sejarahnya pengen tahu. Jadi kabeh mau kudu kang seneng disit. Nyong lah. Saya seneng wayang ya Pak ya, itu SMP kelas 1. SMP kelas 1. Usia berapa tahun itu? Iya ya Bu ya. Nah, lahirnya berapa tahun? Tahun 2000. Tahun 2000. Ya. Tahun 2000 di usia SMP berapa Kelas tahun? 6 kelas 1 anu 6 tahun. kelas 1. Nah. Kepriwe? Kelas 6 kelas 1 itu kan. Aduh, Jan. Umur 6 tahun kelas 1. 6 tahun kelas Berarti 1. umur 12 tahun ya kelas 6 ya. Iya. Tahun, iya. Berarti tambah 6 tahun. Kan 6 tahun kelas 1. 6 tahun kelas 1. Bu. Terus 12 tahun ya kelas 6. Kelas 6 Iya. ditambah 3 tahun. SMP. SMP kelas 1 berarti di usia 13 tahun belajar Wayang. wayang. Nah, SD kelas tahun ke-12 belajar nembang. Jadi diawali dengan lagu dulu. Oh, kelas 6. Ya, Kelas nggih mau copat lagu-lagu kenean lokalan. Kelas 6 SD belajar tembang Jawa. Pokoknya lagu-lagu ya. Lagu-lagu baik lagu Jawa maupun lagu Lawas. lawas. Nah, gitu. Dari awal dari situ. Ya. Yang membuat motivasinya ke situ gitu. Kok Jadi- bisa jadi seneng gitu? Berawal dari gabut, Pak. Yakin. Apa yang ngerti gabut? Ikan gabut, Mbok. Gabut. Ikan Gabut. Iya. Mas, kenapa ya? Karena SD Iya. bocah-bocah ke dolanan bal-balan. Umum ya, bocah cilik mandeng lapangan dolanan bal-balan. Ya kan orang yang bal-balan. Iya. Iya. Asli orang yang bal-balan. Ya, terus? Akhirnya saya menyendiri. Oh, Menyendiri. Pelase. Menyendiri lagi kok. Nggak punya teman lah ya. Ya begitu karena bingung ngarep ditendang apa nih kayak gitu. Iya. Nganti kelakon bal-balan tak cekel balik udah kiper tak cekel balik. Oh. Kudu kiper di Kudu kiper tapi cekel balik kan apa jenenge pelanggaran ya. Nah, gue berarti saking bodohnya nyong berarti ya. Ya, aslinya. Bal-balan ngono tak jujung mari kiper iki. Nah, terus Akhirnya karena gabut, akhirnya ya gue nyekel radio kan urung di HP main lah. pakai radio. Belum ada HP tahun 2012 2013 Ya, ya. sudah ada HP cuma Cuman HP-nya nomor masih urung itu. betul maring konco. Oh, gitu. Karantina ya, Bu. Urung Ya. betul maring karang Iya, rena. karena mereka juga termasuk yang paling di dalam sih gitu. Prosop kayak gue. Orang pelosok di dalam gitu maksudnya loh. Di dalam tapi kan sekarang perkembangannya luar biasa. Jelas. Iya, cukup Jelas. mewah gitu kan. Mepet sawah ya. Iya. Itu yang pertama ya. Jadi Gabut, motivasinya berawal dari gabut. gabut. Gabut itu apa gabut? Apa sih ya Bu ya gabut ya? Ya. Banyak nggak tahu no gabut itu apa. Melu-melu batir lah gabut-gabut. Itu bahasa milenial gitu, gabut. Ora di batir. Jadi ya begitu dari gabut bingung ngarep ngapain ngapalene pada bal-balan maring lapangan nyong ora tayang bal-balan Iya. bingung nang kamar nyekeli wayang gambar wayang mau ning gambar wayang kang karton Pak ya Allah. Oh, dari buat karton dulu, tapi belum belajar memainkan wayang belum. Belum urung duwe wayang belas ora tau nyekel wayang. Nah, mulai memegang wayang itu, belajar mengolah wayang atau memainkan wayang itu semenjak kapan itu? Sapet SMP kelas 2. Bahasa Indonesia sapet itu saya beribadah aja. Apa sih bahasa Indonesia sapet? Sapet rasa babal itu. Sejak tuh. Angel lah. Indonesia betul pecotrok berarti. Sejak SMP Iya. kelas 2. Iya, bisa. Kelas 3 wis labuh mulai wayangan. Kelas 3 SMP. Kelas 3 wayangan. Di atas panggung. Ah, iya. Saya pernah melihat satu kali pertama manggung itu di daerah Sidaurip. Ya, Di Kalimati itu. anyar-anyare. Dalang cilik. Gua cilik banget. Sing nonton gemeter. Iya. Sebenarnya be cilik. Pak. Ibu saya itu nonton gemeter. Apa bisa moni gitu. Jadi nonton itu cuma titik. Bisa moni gitu. Ternyata bisa moni orang ketang jerit-jerit. Iya lah. Jadi gitu pertamanya saya nembang lagu-lagu, mulane nyong ngapal lagu-lagu Purbalingga, Banyumasan. Oh ya, artinya itu menguri-uri budaya Jawa, tidak apa-apa. Ya Artinya karena orang dari gabut Pak itu tadi orang tuh kesibukan apa-apa yang pada bal-balan, pada pintar bal-balan, orang yang bal-balan seperti Wah gitu ya. Jadi memang anak usia muda sekarang kan sulit sekali untuk ke arah situ. Larinya lagu-lagu yang
sekarang itu yang ya milenial lah. Untuk lagu-lagu Jawa ini untuk anak-anak muda itu ya sedikit berkurang. Rata-rata kan budaya Jawa itu justru malah dibawa ke luar negeri Betul. dibandingkan di negara sendiri. Nah, orang luar negeri itu belajar dengan lagu-lagu Jawa termasuk bermain musik apa itu namanya kelenengan itu, gamelan itu juga orang Amerika, Inggris, Belanda lebih terampil di situ. Sementara orang Indonesia itu sendiri yang punya alat itu malah justru berkurang, Dilupakan. ya dilupakan. Nah, ini salah satu motivasi untuk anak-anak muda dari Mas Iya. Ulin mampu mendongkrak budaya-budaya Jawa. Nah, setelah belajar wayang, pertama kali mewayang atau mainkan wayang, tanggapan bapakmu, orang tuamu itu setuju atau tidak waktu itu? Antara setuju dan tidak. Antara setuju dan Antara hitam dan putih, abu-abu, Pak. putih abu-abu, Iya. putih abu-abu. Dan antara setuju karena nyong lama. mulai sekolah. Masalah kerenyong. Ya Angel. maksudnya ini Jawa Bela. Iya. Angel banget Indonesia ya. Iya. Tadi nyong belajar ndalang ramane orang ngerti. Nyong. Nyong mana? Nyong. Bapaknya itu nggak tahu ya. Bapak nggak Bapak nggak tahu. Tadi saya belajar ndalang. Termasuk ibunya juga nggak tahu. Oh apalagi? Oh. Iya, iya, iya. Iya. Jadi begitu. Nah, terus tanggapannya gimana? Saat itu Jadi ditentang. misalnya, oh, enggak sih ditentang sih, enggak cuma apa ya, wong namanya wong orang tua enggak apa mensupport, enggak iya gitu pasal. Mensupport dan memotivasi. Semprot kayak tanduran pokoknya. Ya Iya. beda karo bocah-bocah sing sing belajar dalang, jadi bocah butuh apa dalang apa dibiayain nang Difasilitasi, karena ada dorongan dari orang tua. Kenapa yang tuh nasi tuh nasi nasi Ya, terus presiden. ya beda lah. Jadi memang saya ndak niat banget jadi dalang sih, nggak niat, ndak maksudnya ndak niat banget pengen jadi ini, pengen jadi terus tanggapan sana sini, ndak ada niat seperti itu. Cuma Iya. seneng ngisi kesibukan dengan nyanyi, olah vokal dari Iya. SD. Tapi jujur pertama itu bisanya seneng gending-gending karena ebek lah. Epic. Ebek. Saya itu pecinta ebekers. Epic. Oh, pantesan kok kayak pendul. Mereka kayak menyangkut. Aduh, kayak pendul. Aduh. Tapi pernah pengen nggak kalau di dunia per-ebekan itu senengnya itu tokoh apa? Barongan apa? Barongan pak. Barongan. Seneng barong. Mulai nenek kayak barongan ya. Iya. Arab ngomong tapi kan riku. Jadi senengnya seni nih pak. Berarti tak perhatikan ebek sekarang kalau ebek dulu tuh beda jauh. Iya. Kalau ebek sekarang, ebek dulu maksudnya sing zaman nyong ya. Iya. Zaman nyong maning lah, Iya. sama gula. Jadi main nih gue nadane teratur, orang gabruk-gabruk nggak kayak sekarang bocah kaos-kaosan ah. Gabruk apa ya bu ya? Oh segala beda. Ya, mohon tim kreatif ini diartikan di sini ya di Di bawah. sini ada translate. Iya, ada inyong itu apa gitu. Jadi beda dulu sama sekarang efeknya loh, Iya. efeknya dari nilai-nilai gending, terus apa namanya nilai sosialnya juga nilainya ada. Jadi intinya jadi dulu para wali itu gawe efek udah lumbing itu gini, kayak lo deleng lo, wong nek orang ada pikiran nek mabok kayak lo, orang eling apa apa dipangan lo. Mesti intinya nilainya seperti itu, tapi sekarang kan enggak, sunting joget, pada kosan nganggo pang, pada teman-teman nang kono. Di sekarang sudah luntur nilai-nilai dari adat-adat apa budaya itu tadi. Kalau dulu sebenarnya baik, nunjukkan sing mendem, ya sing baik ya aja wong luar dari penonton nih gue. Karena melambangkan lo nek wong mendem lagi ora pikiran lagi apa? Ndak mabok, misalkan mabok di luar kendali pikiran kita, ya kayak apa-apa dipangan, apa-apa diplok, apa-apa dibadrok kayak gitu ya. Mereka ini lepas dari kendali akal kita. Jadi ini seperti itu, ada pelajaran-pelajaran hitam. Tapi sekarang kan udah dengan efek mangkat mendem-mendeman. Betul. Ya, tidak ada efek toh. Tidak ada efek. Di rumah saja bisa mendem. Kenapa? Mendem kangen. Aduh. Nah, ya kan. Angel. Oh sekarang beku beran gue mendem-mendem. mendem apa? Mendem majid. Oh iya. Asem. Mendem masjid. Mendem majid. Oke, kita kembali lagi. Tadi bapaknya sama ibunya tidak tahu dan Tidak tahu. akhirnya bisa mensupport itu semenjak kapan itu? Semenjak pertama panggungan, dari saya suruh naik panggung, tapi dikabari wong tua nih pak nyuar dalam, bapak kayak kaget lo. Mungkin sama orang tadi. ngerti sinawone dan aku mangkat dari dalang. Jadi gitu. Jadi bingung bapak itu, ini orang tuh dalang, orang tuh apa, orang tuh sinau, orang tuh apa? Latihan.
kok kondalang waktu itu di PGRI 9 SMP. Ya masuk ke sana. Iya sana. Iya. Saya kelas 3 SMP itu pelepasan kelas 3. Jadi saya masuk kelas 3 suruh dalang. SMP-nya dulu? SMP 1 Maus. SMP 1 mau. Perak Polsek. Iya. Iya, SMP Perak Polsek, SMA pun Perak Polsek. SMA Perak Polsek juga. Iya. SMA. Sekarang kuliah di depan Polsek. Iya. Pancen kancane Polsek. Iya, SMP di jejer sebelah Polsek, SMA di belakang Polsek. Sekarang kuliah di depan Polsek. Polsek juga. Di apa? Unung. Al-Ghazali. Al-Ghazali. Kesugihan. Iya. Depan Polsek. Tahu Polsek. Mungkin karena dulu cita saya jadi polisi. Oh gitu. Polisi tidur. Oh. Tapi saya dengar itu dulu waktu apa namanya komunikasi dengan bapaknya Mas Ulin. Iya. Sebenarnya cita-cita dari orang tua Mas Ulin itu bukan di seni sebenarnya, tapi pingin jadi penyebar agama waktu itu kalau nggak salah seperti itu. Ya. Jadi dulu bapak dakwah, lah saya di apa mani bahasa Indonesia lah, ditenteng. Iya. Digawah. Mesti angel kula nih bahasa Indonesia ku jan nilainya swita. Orang sulit. Sangat bulu bro. Cek. Oh. Sangat bulu ya. Jadi Siapa? bapak pendakwa, maksudnya pendakwa di desa-desa ngajar ngaji desa-desa. Dan saya ditanting, pokoknya melu bapak ke priwesi pripun sipak, priwesi pak. Akhirnya bapak ngaji waktu di balai desa acara sawalan, acara silaturahmi, biar musuh durungnya yang dadi wong. Ini dari cempe maksudnya. Jales. Gitu. Kemudian saya suruh kiro karena ibu saya kepengen jadi kiro. Oh kiro. Kiro, berarti kiro. Iya kiro. Jadi orang anak pikiran wong tuh pengen jadi dalang udah ada. Ya artinya punya mimpi tersendiri lah untuk orang tua, harapannya pengen jadi penyiar agama atau jadi kiroah. Nggih, kalau penyiar agama nunut bapak, tapi nek ibu nek kekarepannya keinginannya pengen jadi kiro. Tapi punya apa namanya keinginan tersendiri dari itu. Walaupun saat sekarang ini semuanya itu dikolaborasi. Ada semuanya, dari seninya ada, kemudian dakwahnya ada, kiroannya ada. Contohnya pada saat mau memainkan wayang diawali dengan pembacaan ayat suci. Itu yang memang tidak ada di dunia perwayangan sebelumnya gitu kan. Di dunia perwayangan rata-rata ya langsung main jejer kebukiran langsung jejer gitu kan. Nah ini sebelumnya diawali dengan seperti itu. Tapi kalau zaman wali lebih ekstrim lagi pak. Lebih ekstrim ya. Ketika Sunan Kalijaga dakwah pakai wayang, gelar wayang depan Masjid Demak, itu yang nonton suruh ngambil air wudhu. Air wudhu dulu. Tiketnya suruh wudhu. Sekarang juga sama. Tapi cuci tangan. Ya. Nah itu bagian dari Ini wudhu. gara-gara korodol. Oh ya. Micik dok orang madrong ya. Nanti kan madang lah. Ya. Nah Jadi gitu. setelah mengalami proses dari perdalangan kemudian sana sini laku gitu ya. Alhamdulillah. Ya dia pada menyukai dari Amin. teknik bermain wayangnya, hampir kalau lihat jadwalnya itu sesek jubel gitu. Ya jadwalnya sesek jubel. Saya sering kadang-kadang melihat dengan ya komunikasi dengan bapaknya Mas Ulin, ini ada yang mau nangkap, mau bisa bangga, ternyata sudah penuh gitu, sudah penuh banget gitu. Karena dulu saya terkenal dalam malam minggu. Iya masih sekolah. Iya. Pokoknya dalam malam minggu, orang malam minggu tolak. Iya. Sikit apa ditambah? Sikit apa ditambah? Tambah kabel sih ya. Di samping itu ya. Sebulan namanya 40 sebulan ya. Karena posisinya waktu itu kan masih sekolah. Ya saya juga tahu, saya juga mengajar Mas Ulin. Jadi pada saat sekolah itu ya sama mengerti dengan kondisinya. Pada saat pelajaran itu ya, pelajaran itu isinya mendoan. Di depan itu cuma jajan itu. Di atas meja itu ya aqua berapa botol itu kan. Nanti keletikan, ngisor meja yang burames buah. Tapi kan nang kono dadi luwih dikenang para guru ya Bu ya. Ya, intinya gitu. Karena saya memahami, karena dia ngantuk, pengen dia menyerap ilmunya tapi ngantuk dengan cara gayeng lah. Gayeng.
Ya ngemil gitulah, ngemil bahasanya, bahasa Inggrisnya ngemil. Dia ngemil itu, nggak apa-apa. Pelajaran saya pas praktek komputer nggak ikut di kantin. Ya ini toh sama temannya, ya tak biarkan, karena punya jiwa tersendiri. Mau tak dropkan langsung di dunia pendidikannya nggak mungkin mau, karena dia punya bakat tersendiri yang memang harus dikembangkan sendiri. Ya saya tidak memaksakan, semampunya dia ikut. Ya. Termasuk sampai sekarang, karena untuk mendidik anak itu memang seperti itu, mencari bakatnya di mana posisinya. Kalau bakatnya di urgent, ya udah di urgent aja dulu. jadi karena tanggapan mending orang sekolah ya bos ya. Nah, nek kuya ora ya gue. Ora ya gue ya. Beda. Betulnya jalan gurunya gimana? Artinya seimbang, balance ya, artinya balance. Di mana kewajiban sekolah, kemudian kewajiban pada saat mengekspresikan bakatnya, ya silakan. Tapi harus bisa ini membalancekan dua unsur ini. Ya, sama dengan Mas Ulin ini bisa mengimbangi keduanya ini, sehingga bisa sekarang sampai saat ini berkat modifikasi. Ya, tapi dulu sempat waktu di tempat saya sama ngomong enggak ikut dulu Indosiar itu, dia rencana mau ikut. Nah, saya kemudian ada statusnya sedang daftar. Wah, alhamdulillah, semoga berhasil lah. Saya komunikasi dengan para tukang gendingan itu, Pak Nokancil itulah, wayang itu. Wah, itu otomatis gue orang dijagani wis mlebu. Nah gitu ya, mudah-mudahan akhirnya alhamdulillah berkat doa semuanya, Bapak Ibu pendukung semuanya bisa kelar. Dan itu hampir itu setiap warga itu malam, tidak hanya orang tua, anak kecil ontong nak kuota pulsa. Nah ontong nak pulsa nek bejunge gue SMS KB. Nah pas keluar itu kan, pas endingnya itu luar biasa, itu hampir banyak yang menangis, Mas. Kenapa? Kentongan pulsa. Aslinya ya gue. Gara-gara kentongan pulsa. Iya, pada saat bapaknya Ulin masuk ke TV, ya berkomunikasi bareng, jiwa baktinya Mas Ulin ke orang tua seperti itu di situ. Pas mal sahur ya, pas sahur itu. Nah itu banyak sekali yang hampir bercerita ya. Rata-rata merinding mendengar ceritanya seperti itu. Nah, sampai sekarang ini perbedaannya yang dirasakan Mas Ulin pada saat masih dunia perwayangan sama sudah masuk dunia televisi, yang dirasakan seperti apa? Ya, sama saja. Ya artinya kalau dulu main-main mungkin bebas. Nah, kalau sekarang mungkin sudah lebih terkenal namanya gitu. Bagaimana? Kalau mau main-main gitu lah, ya jalan kemana gitu. Semua ya ada resikonya Pak. Jangan jadi guru ketika belum jadi guru pasti beda. Ya, gitu ya. Pak guru naktin, yang paling ganteng Ya artinya dijelaskan itu loh, aja mau padai gitu. Ya kan dijelaskan. Ujung-ujungnya sama. Sama. Waktu jadi dalang sebelum ke Indosiar, ya tetap gitulah. Nah gitu. Artinya punya perbedaan ya. Ya ada. Iya, kalau saya dulu waktu jadi artis juga sama seperti itu Mas. Iya. Jadi kemana-mana resikonya itu kemana-mana, ya kemana-mana itu digerumut. Iya, artis lemut kan, gitu. Jadi ngerti gerumut lemut. Gitu. Tapi ada satu pelajaran Pak Nadir. Iya. Okay. Jadi ketika dalang pertama niku ketika masih di bangku SMA Sampang. Iya. Semansa berbudaya. Jadi esok ada sebuah perjuangan gitu. Pagi-pagi. Yeah. Ketika malamnya dalang, paginya ada sekolah. Tetap tak lakoni sekolah. Iya. Ini enggak karena dalang terus segala dewek ya enggak. Tapi itu tak niati ngantuk-ngantuk ya tetap dalangnya tetap kita lakoni. Kemudian pelajaran sekolah kita laksanakan, tetap kita sebagai murid tetap mematuhi aturan tata tertib sekolah. Jadi di situ ngantuk-ngantuk lah, ngapa sih mending turu kan gampangane, ngantuk mending turu. Tapi di situ saya nyati bismillah, tirakat prihatin. Iya. Tadi saya sampaikan tadi bisa balance tadi. Iya, balance. Nah, itu yang dilakukan seperti itu. Artinya mengimbangi antara mana kewajiban, mana yang harus didahulukan, mana yang tidak. Makanya sebenarnya orang yang lemu Pak. Iya gitu ya. Dalam
Anggi karena angel lemu dadi nek duwe siji Mungkin perlu susu mas. seneng. Oh iya. Iya. Ya bukan sih. SKM gue. Iya. Sebentar nggih, yang kagungan mobil Avanza AA8515M mohon untuk menggeser kendaraannya karena utuh mbok Lima siji. metu komuni. Oke, AA8515M. Monggo nyun tolong untuk digeser sebentar karena kendaraan yang di depannya akan Keluar. Yang di depannya mau keluar. Ya. Jadi untuk Mas Ulin seperti itu secara sejarahnya dari awal sampai terakhir sekarang ini ya. Kemarin terakhir di dunia aksi Asia ya. Itu belum lolos gitu ya. Belum Besok di aksi Eropa. Asia Eropa ya. Ya. Korea Iya, bangsane Eropa milu kabeh. Iya. Ya, jadi ini hanya saran saja Mas. Nggih. Semoga nanti bisa berkembang lebih baik. Artinya apapun yang ditampilkan otomatis perlu namanya manajemen. Artinya manajemen itu konsep yang baik. Jadi tidak hanya manual saja satu rel dengan jalur yang aman seperti ini lancar terus, tapi paling tidak ada tanjakan. Nah, tanjakan itu bagaimana memodifikasi dalam mensiarkan agama, dalam menyiarkan agama menggabungkan dengan sebuah seni. Nah, itu bagaimana caranya biar itu masyarakat bisa menerima, tidak hanya orang-orang yang ibaratnya bapak-bapak atau yang sepuh-sepuh saja yang bisa menerima, tapi anak muda juga bisa. Nah, artinya lebih milenial, termasuk karena Mas Ulin ini juga masih muda kan, masih muda, jiwanya masih oke. Nah, ini bagaimana cara mengajak kaum muda itu bisa bergabung bareng. Ya, artinya dari syiar agama yang Mas Ulin sampaikan itu bisa diterima oleh anak-anak muda dan mau ikut ke dalamnya. Ya, termasuk kayak ada kiai dari kemarin dari Cirebon atau dari mana itu ya, yang merangkul anak-anak pang itu. Anak-anak pang kumpulkan semuanya sediajari Fatihah sampai sholat. Nah, contohnya seperti itu. Artinya tidak hanya berbaku pada ini mengajak orang tua-tua saja, tapi bahasa yang kita gunakan adalah mampu mendongkrak anak-anak muda. Nah, seperti itu Mas. Harapannya jadi ikon di anak-anak muda bahwa Mas Ulin ini mampu mengajak teman-temannya, termasuk ya dengan ciri khas pakaian Jawa seperti ini bisa karena punya ciri khas tersendiri. Ada juga yang mereka seorang ustadz tapi tidak mau pakai peci. Ada juga seperti itu. Jadi pakaiannya ya pakaian gaul biasa, pakaian biasa seperti ini. Tapi untuk masalah dalil dan sebagainya, oke, sebagai solusi para anak-anak muda dalam menghadapi kehidupan. Karena sekarang banyaknya orang-orang galau terkait dengan galau ya pekerjaan maupun yang lainnya. Percintaan. Nah, tanggapannya Mas Ulin bagaimana terkait dengan perkembangan anak-anak muda sekarang ya untuk bisa memberikan motivasi gitu ya terhadap muda, terutama dakwah gitu ya, terutama dakwah sebenarnya yang Mas Ulin sampaikan. Sebenarnya kalau tentang media dakwah itu juga masing-masing punya bidang masing-masing. Ketika bocah sekarang, anak-anak sekarang ketika sedang galau, sedang punya masalah, anak-anak sekarang loh ya, ketika melihat seseorang ustadz misalkan pakai peci, jadi punya rasa canggung. Mau masuk ke majelis masjid, kadang-kala merasa ya kayak misalkan Gus Miftah, presiden para pendosa misalkan gitu kan. Kalau kuplukan masuk ke kafe jadi fitnah. Betul. Iya. Kuplukan masuk ke tempat-tempat hiburan malam jadi fitnah. Makanya Gus Miftah merangkul semua itu dengan tidak pakai kupluk, tidak pakai jubah, tidak pakai, artinya apa? Punya bidangnya masing-masing. Kalau tadi dikatakan anak pang dirangkul dengan tanpa pakai kupluk, kemudian pakai biasa sama dengan mereka. Ya lebih tertarik merekanya karena tidak ada rasa canggung, batirnya dewek misalnya gitu, merasa ditemani. Jadi masing-masing punya wilayahnya masing-masing. Oh gitu ya. Kalau saya masuk ke dunia permalaman, gimana? Murah dati. Tapi aslinya sering loh. Oh iya, malam. Ya kan masuk dunia malam. Iya, dunia malam. Mayang. Lah iya malam. Nah, iya. Kalau sama mayang selama ini ikut wayang itu, ada nggak sinden yang favorit itu? Oh enggak. Pada sandalan sering dilirik gitu terus. Ada nggak? Nggak ada loh, Mas.
pas dalang itu pas lagi libukan apa-apa mesti ngerjani terus gitu. Ada Oh, enggak ada. Saya itu malu-malu, Bu. Iya. Weh. Tapi saya itu malu-malu. Ya, iya. Tapi intinya ya malu-malu. Tapi hari sinden gedebok ora isinan. Ora. Sinden gedebok itu terkenal semenjak awal itu main di sekolah pas zaman pramuka. Itu mayang ya hanya sekedar kayak dolanan itu pakai wayang baworan gitu. Nah itu dan sindennya Budamar, nah terkenal ya sinden gedebok. Jadi sinden gedebok ning sinden mau gue cecer tok. Tapi ini juga sebuah tantangan Pak Nanti. Iya. Aslinya nyekui wong yang menang. Aslinya ya. Takon Ibu Damar. Ibu ya? Menang banget. Kalem lah, kalem. Iya. Nah, tapi sekarang kan dituntut kon seneng ngomong. Jadi sebuah tantangan. Iya. Jadi saya lebih banyak apa ya? Lebih dua pikiran. Lah, ngapa sih? Lah anak tembung kayak gue. Lah, ngapa sih? Jadi nang kono dadi apa sebuah tantangan egois sekunder terus kemudian ya egois dengan awak dhewe. Lah ngapa sih? Jadi sisi lain nyong wonge menengan, kalem, orang akan ngomong, tapi sisi lain juga saya dituntut dengan Untuk pedalangan ngomong. untuk bocor di atas panggung. Kemudian di atas panggung dakwah untuk bocor di atas panggung dakwah. Dan dia dari ngono ada perlawanan. Tapi itu merupakan bagian tuntutan karena di apa namanya dilihat masyarakat, artinya memang masyarakat membutuhkan itu ya, bukan keogesan karena diemnya, tapi memang dibutuhkan suaranya ya, suara ya baik dalam bercerita atau apa, karena orang sudah ibaratnya sudah tertarik dengan gaya ceritanya itu kan, sehingga akan mengikuti terutama istilahnya ya bahasanya penggemar gitu lah, penggemar dunia Jadi wayang. kembali lagi tantangan untuk saya, tantangannya dari sisi lain dari pribadi saya lebih banyak tembung lah, ngapa sih komen ini lah, ngapa sih komen-komen dan sebagainya. Jadi lebih ke pendiam lah, mending ngurusi biasa saja. Tapi sisi lain saya juga untuk sebagai pedalangan di pewayangan, di pendakwaan gitu kan, juga sebagai apa-apalah, melepaskan tali ikatan permasalahan. permasalahan. Tapi sisi lain pribadi saya sendiri orang seneng komen, ada apa-apa ya ndak seneng komen, ada apa-apa enggak. Artinya lebih besar tembung lah, ngapa sih itu. Ya, ini ciri khas gitu ya. Lah ngapa sih? Ya, ciri khas ulin itu mudah dipahami dari suara. Ngapa? Terutama pada saat nyanyi terutama pada saat nyengkok. Dalang itu kalau nyengkok itu punya ciri khas. Itu lebih ngeluk banget itu. Kalau ini Saking nyanyi apa saja itu udah bunyinya ya kayak gitu, ngeluk terus itu. Jadi apa namanya? Contohnya apa Pak? Contohnya? Ya suk nyanyi apa suka teki, intonasi suka teki. Papa Bayi Bowo pada saat itu kelihatan juga, pada saat di wayang itu juga sama. Itu yang menjadi ciri khas, orang-orang sukanya di situ Mas. Jadi tidak meniru orang lain, tapi itulah ciri khas sendiri. Iya, itu cengkoknya ya. Masalah Nah, kelam ngaku salah. Suwe sapa wong sing mandek nah di situ. Ini tuh betul. Iya. Apa namanya kalau bahasa kayak ini? Soimah itu vibrane gitu ya. Nah, Benek sing bahasa Jawa, sing bahasa Indonesia pada baik. iya, rata-rata sama Mas. Rata-rata sama cangkoknya. Ya itu yang menjadi ciri khas. Nah, kata kalau di Indonesia kan gitu. Ciri khas itu yang diutamakan. Ciri khas yang utamakan. Nah, dilanjut lagi apa enggak itu tadi? Ya, dilanjut lagi. Bisa siapa lampurna? Berapa? Nah, Bubar. bubar. Ya. Anu penyanyi. Ya kan nyanyi, rekan-rekan masuk orang nyanyi. Para film ngaku salah. Suwe sapa wong sing betah. Mripat wis ngerti sanyatane. Kowe selakole menangmu dhewe. Tak tandur
Oh katakan bukannya aku sengaja. Terus, aja sih kalau lagu ini. Kalau banget Baik. Untuk selanjutnya harapannya apa untuk ke depan Mas Ulin dari ini? Barangkali ada yang mau bertanya, bolehlah apa dari bahasa Inggrisnya? Q&A. Ya dari Bapak Ibu barangkali kalau ada yang bertanya silakan mengenai ibaratnya ini 1 jam bersama Ulin Nuha. Iya dekat. Undangnya pasti kadang-kadang ada yang kalau di banner itu ada yang Gus, ini apa lahirnya Agustus sama apa gitu. Gus ada yang Ki, ada juga yang Mbah juga ada. Itu Ramasalah. Kalau Ya karena kambing pun undangnya Mbah. iya Itu liwat Mbak. Undangnya Mbah. barangkali ada yang mau bertanya terkait dengan kedekatan bersama Mas ini? Wow, kedekatan. Iya dong, kedekatan. Ini termasuk garda terdepan dari Mas Ulin gitu kan. Artinya yang mereka support selalu berkomentar di medsos, ya kan. Jadi barangkali ada yang bertanya lebih dekat, silakan yang mau bertanya, Bapak Ibu ada? Iya. Barangkali mau tanya, pengennya yang kayak apa sih golete? Nah, aku di anak wadon loh. Asal pas wetone Bu ya. Jawa keras weton ora pas cintane kandas. Iku pun sing biasanya halu di WA mau ketemu. Ya, yang biasanya halo di WA mana? Siapa? Silakan bertanya. Nyong ngapal jeneng jeneng Facebook loh, tapi saya ndak pernah komen. Saya iya, ada Damar Sejaningsih, ada siapa lagi itu? Nadero, ada siapa itu? Wakal lah. Oke, ya. Ada nggak yang mau bertanya? Silakan mau bertanya. Maju depan tanya gitu loh. Nggak apa-apa. Yang mau bertanya. Mas Ulin kenapa sih kok sukanya rambutnya panjang gitu? Nah, misalkan boleh, nggak apa-apa. Kenapa itu? Tapi rata-rata identik gitu ya. Ini saya mau bertanya juga Mas. Ya sebenarnya. Boleh dijawab ya? Ya. Dijawab ya. Kenapa itu ya? Kalau dalang itu rata-rata itu, hampir rata-rata. Kok berambut panjang belakang? Itu tujuannya itu apa Mas? Gabut. Gabut mana? Jadi bisa panjang pertama. Memang dulu waktu SMP pun SMA pun seneng ditawak-tawak nah. Ya walaupun gurine kucir tapi jare lambangnya wong pelit ya katanya. Iya, jare kuciran jare lambangnya wong pelit. Tapi ya wis ora usah kuciran lah. Oh iya. Tapi kesini karena corona Pak, karena corona. Jadi tak deleng zaman 2019 tanpa rambut maksudnya tanpa rambut panjang. Jadi gulune Jawa temen nih. Wagu ya. Wagu ya. Tapi sekarang yang mungkin tambah bagus tapi yang main orang. Tapi tak panjangkan ya karena seneng deleng rambut Jawa. Pamane nek orang nambah lemah rambut Jawa. Kucing kok. Tapi bukan masalah ciri khas soal enggak. Kalau tentang ciri khas indah sih cuma seneng. Apalagi nek deleng wayang rambut Jawa misalkan Baladewa ada rambutnya gagah atau nih Duryudana. Ya karena orang cukur. Jadi tak panjang. Iya orang asal tak panjangkan. Wah dipanjangkan seperti itu ya. Intinya seperti itu. Terus seneng. Sekarang mau nutupi gulu sih benernya. Gitu. Iya mau tahu banget gulu ini kayak bebek. Soang. Terus harapannya ke depan untuk ke depan apa untuk Mas Ulin? Harapannya ya sing apik-apik. Lebih baik lagi dari penampilan dalam maupun penampilan luar. Kemudian lebih baik lagi tentang manajemenan dan pokoknya sing apik-apik baik. Yang apik-apik apa? Ngobar jemuah paing. Jemuah paing. Ya Bu Tambira. Tahunnya ya belum jelas ya, tapi cuma paing. Ya wes lah. Dihitung Mbak. Isi suwe lah, 21 tahun kok ramane iku ngomong is 17 tahun berarti 21 selawat. 6 tahun maning. Suwene dan Wow. 6 tahun maning. Tapi mbok karaten ding keteluntan maning kan. Apa nih sing karaten? Apa ya? Ya pokoknya mbok karaten. Traine mbok karaten. Oh ya. Ya. Itu untuk teman-teman semuanya di medsos, saudara-saudara Ulin Nuha
kita berbincang-bincang tadi untuk sejarah Mas Ulin dari awal sampai terakhir, dan perasaan kemarin tidak lolos atau belum sampai ke babak berikutnya kemarin seperti apa Mas perasaannya Mas? Perasaannya Kabut maning ana, kabut maning. 19 lancar, 2020 lancar, 21 pun lancar. Artinya sing penting melu. Ya Bu ya. Yang penting ikut duwe nama aksi-aksi. Sing penting duwe nama perkara menang ya men. Lu putih jadi kenal. Ae lah. Kenal kayak siapa gue loh. Ya nakene tanda tanyanya gede ini. Enggak. Ya. Jadi intinya ya enggak ada kegagalan, tidak ada. Semua adalah perjalanan. Sing penting melu orang 19 melu, orang 20 melu, selikur melu, orang likur melu. Ya. Pokoknya melu-melu, pokoknya senengnya melu-melu. Iya. Artinya bukan apa namanya jadi beban sendiri. Yang penting ikut. Ya, alhamdulillah sudah ikut berarti 3 tahun berturut-turut. Ya alhamdulillah. Artinya punya kursi di aksi, punya kursi. Nah, gitu ya. Artinya untuk mencapai ke tingkat kesuksesan ke atas itu pantang menyerah. Ya. Ikut saja, nanti kan pasti akan ada jalan keluar ke sana. Gitu. Ya, terima kasih Mas Ulin yang sudah pada hari ini menyapa bareng-bareng dengan keluarga besar Sahul. Ini sedulur ya, sedulur Ulin Nuha gitu. Nah, selanjutnya monggo mau misalkan sedikit tausiah 1 menit atau 2 menit. Nah, setengah menit. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da, yang saya hormati para guru-guru kami wabil akhlas wonten ing SMA Negeri 1 Sampang, dari Kepala Sekolah kemudian Pak Natim. Nek Facebooknya Nadero nggih Pak. Natim Al Nadero, kemudian Bu Damar Setianingsih, dan para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman dari sedulur Ulin sang sami rawuh, insyaallah pertemuan ini adalah pertemuan yang ditakdirkan oleh Allah dengan kebahagiaan yang hakiki. Allahumma, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tahmid bersama biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi siang hari ini tadi Bu Damar ngendika nek saged ibune diajak Mas, karena kula matur kali Ibu, Bu, anu niki Bu Damar ngejak kenderek, ibune ngendika salam mawon, kenal-kenal di rumah. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu saya untuk Bu Damar dan seluruh teman-teman sedulur, tidak bisa hadir karena tadi saya utarakan kepentingannya di rumah ada acara. Iya, karena ada besan. Mantu. Nomor telu. Enggak sih, anak pokoknya ya acara di rumah. Ini titip salam. Salawat salam kita curahkan pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Kanjeng Nabi yang mendapatkan pertolongan syafaat itu dengan benjang wonten yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita bisa bertatap muka muwajah bil wujuh, walaupun masih dalam keadaan nuansa pandemi, tapi ngancik Mei Juni berarti sudah 1 tahun lebih 2 bulan. Nggih, wis bosen nggih Bu nggih. Bosen banget. Tapi dengan adanya corona kita tetap belajar, bisa ngerti carane daring, ngerti carane virtual. Alhamdulillah bisa kuliah dengan cara daring, tapi kita ambil barokahnya. Ma asaba min musibati illa biiznillah. Tidak ada musibah, tidak ada ujian yang menimpa seseorang hamba illa biiznillah, kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabba ibtalahum, ketika hamba dicintai oleh Allah pasti akan diuji. Muga-muga niki bukan ora musibah sebagai bencana, bukan misalnya sebagai azab apalagi, tapi ini musibah sebagai ujian diri kita. Bencarane walaupun di masa apapun, di pandemi apapun, kita tetap meningkatkan kualitas iman kita, takwa kita, wabil aus dengan cara menyambung tali silatur rahim. Mugi-mugi ini jadi awal yang baik bagi kita. Terkelupasnya pandemi ini, terbubarnya pandemi ini, terhilang-hilangnya pandemi ini menjadi awal kita lebih baik lagi. Tetap cuci tangan, tetap menjaga protokol kesehatan, walaupun tidak ada pandemi sekalipun kita tetap menjaga kesehatan kita, menjaga
cuci tangan kita dan menjaga hati kita dan mata kita. Amin. Matur nuwun, bila ada kesalahan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tahrina wa maulana Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma antas salam wa mikas salam alayka ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa takhinal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala dayatal jalali wal ikram. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternuwun sudah azan zuhur. Ada Pak Natim, Bu Damar, matur kenging panuwun. Kita bisa lanjut setelah adzan zuhur, lagu-lagu atau apapun kita. Intinya ya semoga dan